Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sekartaji dari SMP Negeri 2 Kikim Selatan, Kabupaten Lahat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kegiatan aktualisasi saya pada kegiatan 4. Pada kegiatan yang ada di video ini, saya sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya susun sebelumnya. Di awal kegiatan pembelajaran, saya terlebih dahulu mengucapkan salam dan mempersilakan peserta didik untuk berdoa dengan dipimpin oleh ketua kelas. Selanjutnya, saya mengecek kehadiran peserta didik guna mengetahui peserta didik hadir semua atau ada yang tidak hadir. Selanjutnya, saya melakukan persepsi dengan menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran pada saat itu, yaitu mengidentifikasi struktur fabel dengan metode to stay to stray. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, guru memberikan soal pretest berupa soal pilihan ganda yang berjumlah 15 soal. Selama proses pengerjaan soal pretest, saya mendampingi peserta didik dalam mengerjakannya. Selesai mengerjakan soal pretest, peserta didik mengumpulkan hasil kerjanya. Pada tahap selanjutnya, saya menjelaskan kepada peserta didik mengenai materi fabel berupa definisi fabel, ciri-ciri fabel, jenis-jenis fabel, dan struktur fabel. Untuk menambah minat peserta didik dalam proses pembelajaran, saya tampilkan pula contoh cerita fabel beserta strukturnya dan sebuah video cerita fabel. Setelah selesai menyampaikan materi fabel, saya beserta peserta didik melakukan tanya jawab tentang materi yang telah dibahas. Ada berapa? Ada 2. Apa saja? Dan ada 2 ya, alami dan ada syar'i. Sekarang kita diskusi satu kelompok 4 orang. Ibu yang membagi. Selesai melaksanakan proses tanya jawab, kegiatan selanjutnya yaitu melaksanakan kegiatan diskusi dengan menggunakan metode to stay to stray. Pertama-tama, saya membagi peserta didik ke dalam 8 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa. Selanjutnya, saya menjelaskan mengenai tata cara pembelajaran kooperatif dengan menggunakan metode to stay to stray. Kemudian,
Saya memberikan tugas kepada peserta didik untuk didiskusikan bersama kelompoknya, yaitu berupa cerita fabel, dan peserta didik mengidentifikasi struktur cerita fabel serta unsur intrinsiknya. Sudah dapat hasil diskusinya? Dua orang jaga kelompoknya masing-masing. Kamu tentukan itu jaga kelompok siapa? Kamu selaku tuan rumah. Yang dua lagi keliling ke tempat temannya, kelompok teman-temannya yang lain. Ngapain kamu keliling itu? Kamu cari informasi, kamu tanya hasil pekerjaan mereka. Kamu dengarkan, nanti setelah kamu kembali ke kelompok masing-masing, kamu jelaskan apa yang sudah kamu dapat dari kelompok teman-temannya yang lain. Jelas ya? Jelas? Setelah menjelaskan mengenai tata cara diskusi dengan metode to stray, saya membagikan tugas kepada peserta didik dan mendampingi peserta didik dalam melaksanakan diskusi dengan metode to stray agar peserta didik dapat bertanya apabila mengalami kesulitan ketika proses pembelajaran diskusi. Kalian tentukan paragraf mana yang Selanjutnya, saya menjelaskan tugas yang harus didiskusikan peserta didik di dalam kelompoknya. mana yang termasuk resolusi dan mana yang produk. Jelas ya? Jelas? Sekarang kerjakan. Kemudian ditentukan tokohnya siapa saja, dan polanya apa saja. Dalam polanya apa? Satu saja yang nulis. Kamu dibuktikan bareng-bareng. Pada kegiatan ini, peserta didik berdiskusi menentukan struktur cerita fabel yang telah dibagikan, serta menentukan tokoh dan penokohan atau watak dari masing-masing tokoh yang ada dalam cerita fabel. Setelah selesai mengerjakan tugas di dalam kelompoknya, dua orang peserta didik yang bertugas sebagai tamu kemudian mengunjungi kelompok lain untuk mencari informasi mengenai hasil diskusi kelompok lain. Dua orang peserta didik sebagai tuan rumah yang tinggal di dalam kelompok bertugas menjelaskan hasil diskusi kelompoknya kepada kelompok lain yang datang sebagai tamu. Siswa kembali ke kelompoknya masing-masing serta mengumpulkan tugas mereka kepada guru. Pada kegiatan ini, siswa melaksanakan evaluasi dengan mengerjakan soal post-test. Demikianlah video pembelajaran saya. Terima kasih telah menonton.